Shalom jemaat yang dikasihi, selamat siang, shalom. Damai sukacitanya menyertai kita semua. Mari persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan pada siang hari ini. Kami bawa hati kami Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak atas kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami Bapa. Kini kami datang dengan ucapan syukur kami. Kami ingin duduk diam, ingin menyembah-Mu, memuji muliakan nama-Mu pada siang hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa mengingatkan setiap kami akan kebaikan-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan jemaat yang dikasihi untuk kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu sembah Tuhan saat ini. Engkau Tuhan yang mengerti hati kami. Tuhan, Engkau layak kami agungkan. Jiwa kami berseru kepadamu ya Bapa. Hanya Kau Tuhan, bagi nama-Mu. Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja Hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. dan hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu murah dan kebenaran-Mu tak bertata di hatiku. Haleluya. Maka jiwaku pun memuji, aman
Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Saya percaya bahwa tentunya 16 tahun kita boleh berulang tahun hari ini. Kita bersyukur saudara boleh ucapkan kanan kiri depan belakang. Kasih ucapan selamat ulang tahun. Hey, haleluya. Kita bersuka cita bahwa Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Kita boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Oh, come on. Semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita. Here we go. Yeah. Woo. Yes Tuhan. Kau nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ayo angkat pujian ini dengan sukacita.
Yuk. Biar kita tidak diam saja. Jiwa bebas terlepas, kuasa mautlah terhempas. Nama Yesus jawaban. Kasih tahu. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka ingin namanya, suka ada namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, naga hujan mujizat terjadi. Kita lompat. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, oh, oh. Keajaiban terjadi. Sorak-sorai. Yo. Angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Takkan sangka berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, Serukan nama. suka ajak namanya. Oh. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, naga hujan mujizat terjadi. Come on. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, oh. Keajaiban terjadi. Biar segala kemuliaan hari ini untuk Allah kami yang dahsyat namanya Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi, come on. Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Berkatakan pujian ini. Naga hujan mujizat terjadi. Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, naga hujan mujizat terjadi. Are you ready? Oh, oh, oh. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh.
Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Youth Onsite diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan, kami mau terus bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Khususnya Tuhan, gereja kami di tahun ke-16, kami percaya Tuhan masih memberkati kami. Setiap jemaatnya semakin bertumbuh imannya. Dan kami percaya tahun-tahun ke depan, kebaikan-kebaikan-Mu tak akan pernah habis untuk gereja kami, untuk setiap kami. Terima kasih ya Bapa. It's only your goodness. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Say, all my life. All my life you have been faithful. All my life. And all my life you have been so good. With every breath that I have made, I will sing of the goodness of God. All my life.
so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. All my life you have been faithful. Just one. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah. Buah yang baik dan berlipat ganda. Yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua ya Tuhan, urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu. Agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar. Yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan berdiri. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya ucapkan selamat hari ulang tahun untuk kita semua ya. Kita masuki ulang tahun ke-16. Hitungannya 16 benar enggak Pak? Wah, saya sudah lupa itu. Karena sudah terlalu tua. Dan bukan hanya itu, karena banyak sekali suka dan duka. Jika akibatnya sudah lupa ya, berapa lama sudah nih. Yang penting lama sekali sudah ya. Kalau kita masuk ke 16, berarti kita sebenarnya masuk ke usia dewasa. Kalau saudara orang Israel. Kalau waktu-waktu saya ke Israel berapa tahun yang lalu itu, berapa kali saya melihat upacara penahbisan anak menjadi dewasa. Yaitu kalau anak umur 12 tahun, maka dianggap sudah dewasa, namanya huios. Bukan lagi teknon atau paidion, bukan itu. Tapi adalah anak yang dewasa. Di mana dia biasanya diarak, naik kursi, dilambai-lambaikan daun palem, dan ditiupkan sekakala, dikelilingkan di Yerusalem kota tua. Itu upacaranya. Untuk menunjukkan anak itu sudah dewasa. Dan kalau kita mengikuti adat seperti itu, maka kita juga masuk anak yang dewasa. Amin. Dan Tuhan mengatakan gereja kita mau dirubah jadi gereja yang dewasa. Bukan gereja yang anak-anak terus, bukan. Kita kan bukan gereja taman kanak-kanak terus. Pertamanya taman anak-anak. Lama-lama SD, kemudian berubah SMP, berubah SMA, berubah perguruan tinggi. Karena menjadi anak yang dewasa. Nah, tujuannya apa sih jadi dewasa itu? Bedanya apa? Yang pertama, kalau kita menjadi gereja yang dewasa, maka anggota gereja tidak lagi juga bersifat kekanak-kanakan. Tolong jangan salah mengartikan. Karena Alkitab mengatakan di 1 Korintus 13 ayat 11. Mari kita baca dulu. Sehingga kita bukan ini, 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Tapi sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jangan dipertentangan. Waktu Tuhan mengatakan, jangan cegah anak-anak itu datang padaku. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali kayak seperti anak-anak ini. Tuhan Yesus kepengen jadi anak-anak kok kita semua. Masa Paulus bilang jangan dipertentangkan. Maksudnya kan begini, kita melihat ada sifat kekanak-kanakan yang cukup baik, tapi ada juga sifat kanak-kanakan yang kurang baik. Contohnya yang cukup baik apa? Kalau sifat kanak-kanakan itu, yaitu tidak pendendam. Itu sifat, kalau berantem ya berantem waktu itu aja. Nanti 2 hari kemudian sudah berteman lagi anak-anak. Itu sifat kanak-kanakan yang kita nilai cukup baik. Ya, dan juga tidak modus,
Itu kalau anak-anak biasanya langsung kelihatan tidak pakai putar-putar kemana-mana ya. Tapi kalau sifat kekanak-kanakan yang kurang baik yang harus kita tinggalkan. Yang pertama sifat apa? Cengeng, mudah menyerah, mudah mengeluh. Waduh ini. Menangisi nasib terus, meratapi nasib. Itu sifat kekanak-kanakan yang cengeng ya. Yang kedua, mementingkan kepentingannya sendiri. Kalau anak-anak itu lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada orang lain. Lalu sifat anak-anak lagi, sukar memahami orang lain ya. Tidak mudah memahami orang lain. Maunya seperti dirinya sendiri saja. Yang berikutnya adalah tidak tahan uji. Kalau sudah dewasa itu lebih tahan uji. Kalau anak-anak pada umumnya kurang begitu tahan uji. Dan yang berikutnya belum berani berkorban untuk orang lain. Ya, yang terakhir fokus kehidupannya ya adalah hanya untuk bisa mendapatkan sesuatu bagi dirinya. Itu anak-anak ya. Beda dengan sifat dewasa. Jadi ini yang kita jauhi, kita tinggalkan, kita tanggalkan karena kita memasuki gereja yang dewasa. Amin. Apalagi perbedaannya harus kita berubah dari sifat gereja yang kanak-kanakan menjadi gereja yang dewasa. Yang kedua, pemikiran kita, cara berpikir kita haruslah lebih matang dan dewasa, lebih komprehensif, lebih integrated. Apa lebih matang dewasa? Orang bilang secara ilmu pengetahuan lebih komprehensif dan integrated. Komprehensif itu artinya adalah memperhitungkan berbagai aspek. Makanya kita perlu juga belajar aspek yang lain. Jadi kalau kita perhitungkan berdasarkan berbagai aspek. Dan kedua integrated, jadikan satu. Bukan hanya berdasarkan satu aspek saja. Oh hanya aspek keuangan saja. Oh hanya aspek pertemanan saja. Oh hanya ini. Akhirnya jadi gak karu-karuan ya. Ini kita baca 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Pemikiranmu haruslah menjadi lebih matang. Amin. Lebih bisa berpikir jauh. Bukan hanya berpikir cepat segini aja ya. Ini kita belajar. Karena itu firman Tuhan mengatakan. Dalam kehidupan bersama. Di dunia ini kita hidup bersama. Tidak hidup sendirian ya. Maka pakailah pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Ya. Artinya pikiran perasaan dengan baik seperti teladan Tuhan Yesus. Yang kedua. Yang ketiga, kalau kita jadi orang dewasa, ya, jadi gereja dewasa, kita bisa makan makanan keras. Kita baca Ibrani 5:14. Ibrani pasal 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Makanan rohani yang keras adalah untuk orang-orang yang rohaninya dewasa. Yang karena mereka punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tidak mencari makanan yang lunak-lunak saja. Gak masalah makanan keras. Apa artinya mencari makanan lunak atau keras di sini? Makanan di sini secara rohani adalah firman Tuhan. Karena Yesus ngomong dengan menghardik si iblis itu ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dengan roti saja. Tapi dengan setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi makanan kita adalah firman Tuhan. Amin. Kalau gitu firman Tuhan yang lunak atau keras adalah khotbah atau firman yang lunak atau keras. Apa itu firman Tuhan yang lunak? Yaitu yang menjanjikan terus. Yang PHP melulu. Yang semua dipastiin melulu ya. Pasti ditolong, pasti diberkati, pasti selamat, pasti menang, pasti semua. Bayangkan sekarang Pak Saron ada 3. Kalau semua pasti menang, berapa persen kita nanti? Kan gak karuan kalau semua pasti semua. Ada pasti menang, ada juga pasti kalah. Tapi siapa yang gak tahu kita. Yang tahu cuma Tuhan. Kan gitu. Tapi karena khotbah seringkali gitu. Itu yang paling banyak jemaatnya. Itu yang paling dikejar-kejar orang. Survei, penelitian membuktikan bahwa yang paling dikejar orang adalah gereja-gereja dengan khotbah, teologi kemakmuran, teologi sukses, dan sebagainya. Tapi gereja-gereja dengan
pengetahuannya keras, ditinggalkan pengikutnya. Tidak percaya? Gini, gereja sama Tuhan Yesus hebat mana? Tuhan Yesus pribadi loh. Yesus pribadi saja khotbah dengan keras, maka jemaatnya habis muridnya semua, tinggal 12 dari puluhan ribu. Apakah Yesus tinggalkan Tuhan? Enggak juga. Tapi kita di sini orang Kristen, kalau sampai ada seperti itu, pasti pendetanya ditinggalkan Tuhan. Saya mau tanya, Yesus tinggal muridnya itu, apakah Yesus tinggalkan Tuhan waktu itu? Kan tidak tinggal murid. Kenapa? Cari makanan lunak. Apa makanan lunak? Nah, kalau zaman dulu makanan di Jawa itu namanya tajen. Itu namanya bubur cair. Apakah ada yang suka bubur cair tajem di sini? Saya enggak mau makan nasi Pak, saya tajen aja. Kenapa umur saya baru 3 bulan? Masa begitu? Kita sudah beribadah berapa puluh tahun gitu loh. Sudah melampaui usia dewasa 12 tahun gitu loh. Harusnya kita bertumbuh. Ingatlah bahwa waktu Tuhan nyuruh bangun gereja ini. Sebelumnya saya tanya, Tuhan gereja bagaimana? Maksud saya itu gereja bentuknya gimana? Karena saya kan arsitek. Ternyata Tuhan ngomongnya ini loh, ini gantung ini. Ada 6, itu visi gereja pertama. Yang pertama bangunlah gereja menjadi house of glory. Gereja yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita sudah pernah merasakan itu ya. Lalu kemudian house of anointment. Gereja menjadi tempat atau rumah pengurapan. Lalu kemudian setelah itu house of miracle. Gereja di mana banyak mujizat terjadi. Orang mati bangkit. Di gereja kita berapa orang mati bangkit? 14 sudah. Saya katakan. Tangan kaki tidak ada, tumpuk kereta keluar. Tangan kaki. Kenapa bisa? Kanker 10 cm hilang langsung. Kanker payudara langsung hilang. Kenapa? Karena kuasa Tuhan, rumah mujizat. Berikutnya baru house of revelation. Ganti tahap berikutnya. Rumah pewahyuan. Jadi pengertian firman yang mungkin belum banyak terbuka, belum banyak dipakai orang, akan diberitahukan Tuhan, diwahyukan Tuhan. Kemudian kalau kita tetap setia, house of blessing. Mulai berkat yang turunkan. Berkat ini bukan cuma duit cek, bukan. Tapi semua yang baik yang dari Tuhan. Amin. Nah yang terakhir, jangan salah, house of sacrifice. Berkorban. Kalau kita belum dewasa, gak mungkin bisa mencapai yang ke-6. Jadi perjalanannya itu ada. Dan itu dirancang oleh Tuhan ya. Tuhan sendiri. Jadi bukan cuma cari makanan yang keras-keras, lunak-lunak aja. Tapi makanan keras ya. Jangan janji-janji Tuhan terus dikhotbahkan tanpa sebut persyaratannya. Hampir semua janji Tuhan di Alkitab ada persyaratannya. Di mana persyaratan itu ditulis di ayat yang sama banyak. Tapi di ayat berikutnya atau sebelumnya itu cukup banyak. Dan yang ada yang jarang ditulis di ayat yang berikutnya yang lain lagi. Di buku yang lain atau di kitab yang lain. Karena itu perlu bagi kita untuk baca seluruh Alkitab. Jangan baca sepotong saja. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Jangan baca cuma sepotong. Baca seluruh Alkitab. Supaya jangan kita ambil sepotong-sepotong begitu aja. Ya. Kita harus tahu. Dan jangan buat pandangan kita sendiri ya. Atau membuai pendengar-pendengar kita. Supaya enak. Datang ke gereja, wah pulangnya bahagia. Tapi kalau gereja yang keras, kalau banyak datang ke gereja makin tambah sakit. Katanya kan gitu. Kepala saya pusing, ke gereja pulangnya tambah kepala nyut-nyutan. Hati saya sakit, pulangnya tambah sudah patah hati saya. Patah hatiku jadinya karena baru ke gereja. Kenapa jadi patah hati? Karena dikasih makanan keras. Bukan begitu, itu anak TK yang begitu pikirannya. Tapi kalau kita menjadi dewasa, kita beda. Amin. Kita diinginkan Tuhan bertumbuh jadi dewasa. Jadi mau tidak mau, khotbah yang keras akan datang terus. Dan itu untuk berguna buat kita. Amin.
Kalau orang mau jadi juara olahraga, tidak pernah dilatih dengan keras, apakah mungkin bisa jadi juara? Kata orang kalau mau jadi juara renang, harus berani belajar renang, terminum air laut segala macam kok. Kalau nggak pernah minum air itu gimana bisa jadi juara renang? Kalau nggak pernah jatuh, gimana mau jadi juara balap sepeda? Kalau nggak pernah kena pukul, bagaimana jadi juara MMA? Karena mungkin. Kalau nggak pernah kena banting, gimana mau jadi juara gulat? Kalau nggak pernah kena tinju, bagaimana mau jadi juara tinju kayak Mike Tyson? Nggak mungkin. Pertamanya mesti kena. Dilatih, dirubah menjadi, nah ini berubah menjadi calon juara. Jadi kalau kita dihendaki Tuhan dewasa, untuk kita menjadi calon pemenang dalam segala perkara. Maksudnya ya, karena kita sudah dewasa, jadi perkara yang kita perjuangkan pasti sesuai maunya Tuhan. Baru itu lagunya ada. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Karena yang gak cocok dengan mau Tuhan, kita enggak berusaha di sana. Jadi kita usahakan, yang kita perjuangkan hanya yang sudah kita lihat sesuai maunya Tuhan. Amin. Karena itu kita boleh nyanyi lebih dari pemenang dalam segala perkara. Karena perkara enggak sesuai maunya Tuhan, enggak kita urusin. Amin. Yang dimana kita urusin, kepengen jadi pemenang hanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah kenapa? Karena kita sudah dewasa. Itu bedanya dewasa dengan anak-anak ya. Nah jadi itu adalah yang bisa makanan keras. Yang keempat, kalau kita dewasa, kita lebih bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak baik. Ini namanya bahasa Alkitab, apa ini istilahnya? Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu bahasa Alkitab pakai bahasa istilah apa itu? Istilahnya? Bukan bijaksana. Menghakimi. Yang sampai detik ini, hamba Tuhan manapun, jangan menghakimi. Kalau kamu menghakimi, kamu ada roh setan dalam diri kamu. Saya mau tanya, Alkitab mengatakan jauhilah yang jahat. Kalau kita tidak bisa membedakan yang jahat dan yang tidak jahat, gimana bisa menjauhi, mendekati? Bisa enggak? Jauh yang jahat, saya tak tahu Pak yang jahat yang baik yang mana. Bisa melakukan perintah Tuhan enggak? Kalau mau melakukan perintah Tuhan, harus menghakimi enggak? Hal gitu. Menghakimi itu tidak sama persis. Ada dua macam. Bahasa aslinya krino. Bukan krinan, bukan. Ibadah jam 8, bangun jam 9, itu krinan itu namanya. Krino itu ada arti menentukan, menetapkan mana yang benar, mana yang salah. Tapi yang kedua ada, setelah itu menghukum, membalas, itu krino yang jangan. Karena pembalasan haknya Tuhan, penghukuman haknya Tuhan. Tapi penentuan yang baik dan jahat untuk bisa dijauhi atau didekati, itu adalah kewajiban kita sebagai umat manusia. Jangan salah loh. Kalau kita salah mengartikan, kita tidak pernah bisa melaksanakan firman Tuhan. Saya mau tanya, kalau kita anti menghakimi dalam segala bentuk apapun, bisakah kita menjauhi yang jahat, mendekati yang baik, meniru yang baik, menjauhi yang jahat? Bisa nggak? Bisa nggak? Yesus itu baik apa jahat ya? Halo? Menghakimi. Ayo. Paulus itu baik apa jahat ya? Bukan Saulus loh, Paulus. Menghakimi kan enggak boleh. Jadi sudah enggak usah mikir. Tapi kalau misalnya gini, Semar sama Petruk kurusan mana? Nah itu kan lain lagi. Kurusan gemuk. Semar gemuk Pak, Petruk kurus, itu lain lagi. Tapi semua perintah Tuhan pada umumnya berkaitan dengan pekerjaan menghakimi. Sehingga kalau jangan menghakimi aja begitu saja, saya kurang setuju. Jangan, karena Alkitab kita perlu baca dengan lengkap ayatnya, bukan sepotong saja. Coba yang tadi Ong tayangkan, jangan menghakimi tadi. Kalau kita pengetahuan bahasa kita pakai. Kita makanya dibacakan ayatnya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kelihatannya titik, tapi belum titik. So kalau titik, saya mau tanya, firman Tuhan ya dan amin enggak? Ayo. Ya dan amin enggak firman Tuhan? Ya kan ya.
Sekarang saya mau tanya, adakah manusia di dunia ini yang tidak akan dihakimi? Kalau sampai ada, datangkan sini saya sujud 2 juta kali. Saya cium kakinya 2 juta kali. Kalau sampai ada manusia yang tidak akan dihakimi. Ada enggak? Nah kalau sampai tidak benar, berarti apakah firman Tuhan yang enggak benar? Atau kita yang mengartikannya enggak benar? Karena ini, kenapa tidak boleh menghakimi? Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi. Ada dengan cara kamu menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukur padamu. Ada caranya, ukuran dipakai, itu yang dipersoalkan. Ini kalau kita belajar tata bahasa. Ya kalau bacanya seperti baca, ini si Didi makan pisang, kerak makan pisang. Jadi kerak sama Didi, nggak repot kalau gitu. Cari esensinya di mana, penekanannya di mana. Ini penekanannya bukan penghakimannya. Penekanannya penghakiman yang kamu pakai itu menghakimi. Artinya cara penghakimannya. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, itu yang tidak boleh salah gitu ya. Apa ukurannya tidak boleh salah itu? Yang benar itu. Ukurannya firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kalau kita sudah menjadi dewasa rohani, kita ngerti. Dan kita bisa melakukan perintah Tuhan. Jauhilah kejahatan. Tirulah kebenaran. Dari mana tahu yang jahat mana, yang benar mana? Kita pilah-pilah, kita pisah-pisah, kita tentukan alias kita menghakimi. Tanpa itu tidak bisa tahu kita. Yang salah mana, yang benar mana, tidak tahu. Amin. Yesus benar apa salah itu? Orang berdosa atau Tuhan? Tuhan kata siapa? Kau tentukan. Jangan hanya karena kata orang harus bisa menentukan. Nah itu ya. Jadi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana tidak baik ya. Lalu yang kelima, mengerti akan firman Tuhan. Perintahnya ajarnya dengan baik. Bukan hanya berdasarkan asumsi kayak ini, asumsi belaka. Atau peraturannya itu harus ditafsir dengan baik. Bukan hanya perkiraan belaka. Atau apa kata orang belaka. Atau kata orang yang kita kagumi belaka. Tapi betul-betul apa kata firman Tuhan. Harus berani kita. Karena cukup banyak. Tapi saya tidak siap nanti kepanjangannya. Cukup banyak firman Tuhan diartikan menurut asumsi manusia belaka. Bukan berdasarkan firman benar ya. Jadi jangan itu yang kita lakukan. Kalau kita dewasa, kita terhindar daripada itu. Yang berikutnya, kalau kita dewasa, iman percaya kita lebih teguh. Teruji. Anda pernah dengar orang yang saya beriman tapi khawatir? Ada enggak? Orang percaya hidupnya diliputi kekhawatiran, ada enggak? Banyak. Kok tahu Pak, banyak yang konseling sama saya. Saya tanya, loh Pak, Bu, percaya enggak sama Tuhan? Percaya tapi saya khawatir. Datang lagi, percaya tapi saya takut. Wajar kan manusia takut dan khawatir. Percaya tapi takut tapi khawatir. Itu namanya ambigu banget itu. Punya dua jurusan, satu jurusan percaya, jurusan khawatir. Ini berarti imannya belum betul-betul teguh. Kalau sudah teguh karena dia dewasa, maka boleh saja khawatir datang menyerang. Boleh saja takut datang menyerang, tapi diperjuangkan, dilawan takut dan khawatir itu. Ingat ya, kalau kita melawan, bukan melawan persoalannya. Misalnya yang datang ke persoalan keuangan, misalnya yang datang persoalan kesehatan, sakit yang parah. Itu kalau supaya jangan takut dan khawatir, lawan takutnya. Bukan saya lawan penyakitnya, saya lawan kekurangan uangnya. Bukan itu bukan kemampuan kita. Itu kemampuan Tuhan. Tapi yang kita lawan adalah rasa takut dan khawatir. Jangan menguasai hidup kita. Amin. Dia mau menguasai kita, menyerang kita. Tidak bisa kita bantah. Itu betul, di hidup itu ada rasa takut dan khawatir, betul. Tapi jangan mau kalah dengan takut dan khawatir. Jangan mau nyerah pada takut dan khawatir. Jangan mau dikuasai. Lawan itu. Jadi artinya takut khawatir cuma sebentar. Tapi setelah itu dengan iman kita bangkit lagi. Itu baru orang dewasa rohani. Imannya teruji ya. Kita bisa baca di
Yakobus ini. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu. Apa ujiannya? Ya takut datang, khawatir datang. Itu menghasilkan ketekunan. Tekun apa? Tekun berdoa, tekun berjuang. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Artinya imannya dipandang Tuhan sempurna. Imannya teguh dan utuh dan tak kurang suatu apapun. Kita harus tahu ya. Nah, berikutnya kita baca di Wahyu 2 ayat 19. Oh bukannya, oh iya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Tuhan tahu dan melihat terus ya. Nah ini kita loncati, kita baca di 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang varna. Dari mana bisa dibuktikan? Dari ujiannya. Jangan semuanya nyalakan Tuhan ujiannya. Misalnya dikalahkan, ada dikuasai takut dan khawatir. Dunia aja mengatakan persoalanmu tidak pernah berkurang seinci pun walaupun kau takut dan khawatir sampai sepanjang masa. Tidak pernah berkurang. Malah nambah persoalanmu. Tidak pernah berkurang, malah bertambah. Tambah apa sih? Tambah penyakit mah, penyakit jantung, macam-macam. Bertambah itu. Penyakit jiwa bertambah karena takut dan khawatir. Jangan bilang gini, Tuhan mengizinkan bertambah persoalanku. Dulu aku cuma soal keuangan, sekarang bertambah sakit mah, bertambah sakit jiwa. Loh, bukan Tuhan yang mengizinkan. Kamu yang ngundang tuh dirimu sendiri. Ini nyalakan fitnah Tuhan ini namanya. Masa Tuhan yang mengizinkan? Kalau Tuhan ini adalah suaranya, aku tidak pernah mengizinkan, sopo. Gitu. Kamu sendiri yang ngundang toh. Ngundang rasa takut dan khawatir, makanya mahmu kambuh. Saya muntah-muntah terus. Saya tidak ke gereja, ya Tuhan izinkan. Ini sudah mencelakai diri sendiri, fitnah Tuhan lagi. Hati-hati. Dulu saya bilang Tuhan mengizinkan. Itu sama dengan yang lain juga. Tapi sekarang saya bilang, bukan Tuhan mengizinkan. Bahwa kamu sakit mah. Tapi kamu yang kepengen sakit mah sendiri. Kalau belum tahu, sekarang saya kasih tahu. Sekarang kita tahu sekarang. Bahwa takuti dan khawatir akan mendatangkan penyakit pada diri kita. Jadi yang sakit mah ya salahnya sendiri. Kenapa pelihara rasa takut? Kenapa pelihara rasa khawatir? Jadi kalau ke dokter harus masuk ke rumah sakit 20 hari. Itu salahnya sendiri. Amin. Diam semua. Loh yang salah siapa kalau bukan sendiri itu? Saya mau tanya yang salah siapa? Kalau mas sampai kambuh harus 20 hari opnam. Yang salah siapa? Kalau kena takut dan khawatir. Yang salah siapa yuk? Anda yang ngomong beri tepuk tangan. Pak Budi ini khotbahnya macam-macam aja ini. Masa datang ke gereja salah sendiri. Ya, kalau ke gereja temunya salahnya setan semua Pak. Tidak ada sendiri salah itu, tidak ada Pak. Itu kalau di pengadilan yang ada salah sendiri itu. Tapi kita perlu sadar, amin. Karena kita menjadi dewasa. Amin. Nah kalau gini saya tanya, siapa yang mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Terima kasih, dewasa semua. Berikutnya, kalau kita dewasa, kita mulai bisa menanggalkan keduniawian, keinginan daging kita. Mulai bisa. Kita bisa membandingkan kok, saya masih terikat yang keduniawian apa enggak sih. Caranya kan begitu enggak terasa berat. Waduh rugi saya, nah itu berarti masih terikat keduniawian. Amin. Masih hari libur ke gereja, aduh enggak bisa saya tamasi aja. Nah itu berarti belum menanggalkan. Kalau tidak apa-apa saya ke gereja dulu nanti tidak terasa. Nah itu mulai menanggalkan. Kan enggak mungkin sekaligus mati, itu enggak mungkin.
pelan-pelan matinya. Makanya Alkitab pakai istilah bahasa Alkitab tuh, bahasa menggambarkan loh ya. Makanya kalau kita dalami bahasanya itu menggambarkan. Alkitab mengatakan bukan mematikan kedagingan, keduniawian, bukan. Tapi Galatia 5:24. Kalau kita ini dewasa ya, Galatia 5:24. Barang siapa saja, apakah pendeta, apakah pendeti, apakah jemaat, menjadi milik Kristus Yesus, berarti sudah ditebus, berarti sudah diselamatkan. Jadi kalau belum jadi milik, belum ada selamat dalam diri kita. Jadi hati-hati. Kalau kita dewasa apalagi pasti jadi milik Kristus. Setuju? Nah, ia buktinya telah sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lah kalau telah salib kan mati Pak. Nanti dulu. Ingat Yesus disalib jam berapa? Pagi kan? Matinya jam berapa? Jam 3 sore. Sekian jam. Itu ke Yesus kan ditusuk pakai tombak segala. Tapi Spartakus matinya beberapa hari. Anak buahnya juga matinya beberapa hari. Karena itu salib itu menjadi hukuman yang paling berat. Karena matinya lama. Tetapi walaupun belum mati, apakah bisa bergerak semaunya sendiri? Apa bisa menggerakkan tubuhnya? Tidak bisa. Orang kalau disalib, walaupun baru disalib, mati masih 3 hari lagi. Kalau batuknya ini gatel, bisa nggak digaruk? Bisa. Sudah disalib, kok garuk-garuk kepala. Emangnya kera gitu garuk-garuk kepala. Punggungnya gatal, bisa garuk-garuk. Nggak bisa. Berarti yang disalib itu tidak bisa ngapa-ngapain lagi pada oknum yang bersangkutan. Makanya dikatakan telah menyalibkan daging. Belum mati, tapi sudah disalib. Berarti tidak bisa menguasai dirinya lagi. Itu makin kita dewasa, makin kita mulai telah menanggalkan keduniawian dan menyalibkan hawa nafsu dan keinginannya. Bisa nangkep ya? Kita bisa menilai diri kita kok. Saya dengan dulu kira-kira bagaimana gitu. Saya di 5 tahun yang lalu gimana, saya sekarang gimana. Itu coba bandingkan untuk menilai, mengkoreksi diri, mengevaluasi diri. Dan itu pekerjaan kita untuk melangkah menuju dewasa. Amin. Nah yang terakhir sekarang adalah, bukan yang terakhir, 2 yang terakhir. Tidak mudah tersesatkan oleh angin-angin pengajaran yang palsu. Tidak mudah. Kalau kita buka sosial media, semua dipercaya, hati-hati. Karena enggak semua benar gitu. Dulu waktu pertama kali ya komputer itu, saya dikatakan dosen saya, garbage in, garbage out katanya. Artinya apa? Yang masuk itu banyak sampah. Jadi kalau diambil ya sampah juga yang dimakan gitu. Walaupun ada juga yang baik. Buktinya apa? Waduh. Buktinya ada aja, buka sana ada enggak? Buka YouTube. Gambarnya Pak Jokowi dirajam, ada enggak? Pak Jokowi lagi dirajam minta ampun tuh ada enggak? Gambarnya. Ada, tapi kapan dirajamnya? Sampai dunia kiamat ya belum dirajam. Itu berarti itu yang garbage in-nya itu. Kalau kita terima begitu aja, maka kita juga terima hoax palsu gitu. Masalahnya kita belum bisa membedakan. Nah ini kalau kita menjadi dewasa, kita tidak lagi diombang-ambingkan ya. Kita lihat di sini Efesus 4 ayat 14. Beda dengan kalau kita masih anak-anak secara rohani. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Berarti kalau anak-anak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, mudah tertipu, mudah tersesat. Pengajaran apa? Pengajaran permainan palsu manusia dan kelicikan mereka menyesatkan alias ajaran sesat. Jadi kita menilai dewasa enggaknya kita itu sampai di mana, seberapa jauh kita bisa menyaring ajaran benar atau enggak benar. Nah kan itu kembali tadi pengetahuan firman Tuhan. Nah itu perlu ada pada kita. Dan yang terakhir, ini saya kata terakhir, kalau kita jadi anak dewasa, untuk orang Israel ada hak waris pada kita. Artinya apa? Apa yang Bapak punya, kita punya juga. Bapak kita di surga. Bapak kita sumber segala mujizat. Nah kita baca Yohanes 14 ayat 12.
Ini termasuk dalam banner 6 ini yang Tuhan masukkan ya. Aku berkata kepadamu, Yesus yang ngomong ya. Jadi bukan kita mengutip murid Yesus, bukan. Yesus yang ngomong. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya beneran, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Yesus itu membuat mujizat bukan? Berarti kita juga melakukan itu. Amin. Yesus membangkitkan orang mati enggak? Berarti kita juga bisa membangkitkan orang mati. Yesus mengusir setan enggak? Berarti kita juga bisa mengusir setan. Jangan jadi orang percaya yang diusir oleh setan. Apa ada orang percaya diusir setan? Ada. Saya melihat saksi nyata ini. Mengusir setan malah diusir sama setan. Malah lari ini tentang bukang tak karuan. Tapi kalau kita walaupun kita tidak seserem setan mukanya. Setan lihat kita malah ketakutan. Ada orang yang ketakutan. Setan lihat saya lalu setan udah ngaca. Kenapa ya setan takut ya? Enggak takut dia. Ternyata baru dia sadar, bukan takut dari muka dia. Lihat kuasa Tuhan di belakang dia. Ini janji Tuhan. Kamu akan melakukan juga pekerjaan aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Aku pergi pada Bapa dan seterusnya. Contohnya saya katakan, ya, saya mau katakan. Ada seorang pada khotbah di satu tempat itu. Waktu itu istirahat, sedang makan di kantor gembalanya, ribut di atas. Wakil gembala dan 3 pendeta muda di sana turun. Tolong Pak, tolong. Ada yang ngamuk di sana. Kita digebukin. Waduh. Wakil gembala 1, pendeta muda 3, 4 orang digebukin. Siapa ya? Kayak Hercules bukan yang gebukin. Maka naiklah hamba Tuhan ke atas. Mau bantu. Baru masuk pintu dibuka. Ternyata ada anak muda. Langsung bersujud. Cium-cium, jilat-jilat kakinya. Ampun, 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 jangan diusir. Loh, emangnya apa? Emangnya mukanya lebih serem daripada hantu gitu. Kok sampai takut-takut gitu? Bukan dia yang hebat, tapi karena janji Tuhan. Amin. Kalau kita jadi orang dewasa, kita punya hak waris. Apa yang Bapak punya, kita punya. Seperti kata Bapak kepada anak yang sulung. Apa yang kepunyaanku, kepunyaanmu juga. Kalau Tuhan punya kuasa, Tuhan berikannya kepada kita. Bahkan pekerjaan lebih besar daripada itu. Ada enggak pekerjaan lebih besar daripada yang Tuhan lakukan dulu? Ada enggak? Saya mau tanya, kalau ada di luar negeri, sakit kanker, hubungannya handphone, hilang kankernya. Apa Tuhan Yesus dulu pernah menghilangkan, memakai orang mati pakai handphone? Pernah enggak? Pernah enggak? Pernah enggak? Kenapa enggak pernah? Enggak bisa atau enggak ada handphonenya? Pokoknya kan lebih besar. Bukan karena enggak bisa, tapi karena enggak ada alatnya. Yesus dari 2000 tahun yang lalu sudah ngomong nih. Sudah tahu nanti bakal ada yang zaman sekarang enggak ada katanya. Maka bilang kalau lebih besar. Kalau betul-betul lebih besar, enggak mungkin kita lebih besar dari Bapa. Tapi lebih besar pekerjaannya lebih besar. Karena alatnya ada. Tuhan tahu. Amin. Tapi kita perlu menjadi dewasa karena punya hak waris. Mau punya hak waris? Bukan cuma Tuhan kaya enggak? Kaya. Saya jadi kaya, saya kok belum kaya. Nanti dulu. Penderitaan Tuhan juga hak waris pada kita. Gitu. Jadi dikira enak-enakan. Oh kalau saya jadi anak dewasa bangunnya jam 11. Makanya waduh 16 kali sehari. Ya berakhir di mana? ICU. Bukan itu maksudnya yang enak-enak. Jadi kalau kita jadi anak dewasa, punya hak waris, termasuk mewarisi penderitaan Tuhan juga. Tanggung jawabnya berat, tugasnya berat, tapi dapatnya juga jauh lebih besar. Saya katakan itu lebih sebetulnya lebih menguntungkan bagi kita. Karena semua yang berat-berat bisa kita tanggung. Saya kasih contoh lagi ya. Tuhan mengatakan pikulah kuk yang kau pasang. Gitu kan ya. Kuk yang pasang ringan dan enak rasanya. Saya mau tanya, kuk ini dipasang pada pundaknya sapi kan? Betul ya? Nah dipasang pada pundak sapi kecil atau sapi gede. Sapi kecil namanya pedet katanya orang. Kalau sapi gede namanya pedot.
Dipasang pada pundaknya sapi kecil atau sapi gede? Sekarang dewasa mana sapi kecil dengan sapi gede? Berarti yang kecil belum dipasangi beban ya. Yang gede yang dipasangi beban kan? Berat kan kok gitu. Tapi Tuhan bilang, kuku yang kupasang kalau kau ngikuti aku, ringan dan enak rasanya. Jadi perjuangannya berat yang dewasa itu. Jadi kalau kita menghadapi perjuangan-perjuangan berat secara rohani ke hari-hari ke depan, jangan mengeluh, jangan khawatir, jangan takut karena orang percaya, jangan dikuasai ketakutan, jangan dikuasai kekhawatiran. Karena Tuhan menguji. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Baru kita ucapkan syukur kita karena Tuhan telah membawa kita kepada kedewasaan rohani. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji Yesus. Sekali lagi. Haleluya, mari angkat dua tangan kita terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang memimpin kita, beri kekuatan pada kita, beri kemampuan pada kita untuk menjalani kedewasaan rohani yang Tuhan tetapkan buat kita dengan segala konsekuensinya dan juga segala berkatnya. Dan biar menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Selamat hari ulang tahun.